小诺伊服，不能找到这里。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan Tonghua dari Alchemy Supreme. Untuk video part sebelumnya, kalian tidak bisa untuklah menontonnya karena videonya telah dikenakan hak cipta. Ya baru inilah Mimin rasakan kalau studio Iki tiba-tiba men-take down video Mimin. Ya kaget aja, biasanya kan kalau studio Iki adalah studio yang paling anteng-anteng aja gitu. Tetapi ya sekarang mulailah bertindak. Mungkin ya adanya perubahan dari mereka guys. Kalau begitulah langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Ternyata sumber dari kekuatan api Phoenix itu berasal dari Nona Chiu yang sedanglah bertarung dengan Zuran, di mana dia menginginkan nyawa dari Nona Chiu sekaligus menginginkan dia untuklah gagal dalam kompetisi kali ini. Berbagai benturan terus-menerus terjadi. Zuran yang begitu mendominasi hampir saja untuklah menghabisi nyawanya. Tetapi ya pedang miliknya berhasil ditahan oleh Su Peitian dan dia langsunglah meninju Zuran sampai terpental. Sedangkan ya untuk Zuran dia menjadi begitu sangatlah kesal karena untuk Su Peitian terus-terusan mencoba untuklah ikut campur dalam permasalahannya. Tetapi Peitian sama sekali tidaklah mempedulikannya guys. Karena kita tahu Zuran adalah musuh utama dari Su Peitian dan dia juga mendapati tinju keduanya sampai-sampai ya Zuran menjadi terkejut dan juga bertanya-tanya bagaimana bisa dia jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Merasa dirinya tidak akanlah bisa menang dalam pertarungan, dia mencoba melarikan diri. Tetapi Peitian langsunglah menghadangnya sembari berkata, sejak kapan dia memberikan izin untuklah pergi dari sini. Serangan kembali dikerahkan. Untuk Zuran hanya bisa bertahan dengan menggunakan formasi api iblis membakar langit. Tetapi selagi dia bertahan, Peitian berada di depannya serta melayangkan tamparan ke arahnya. Tidak sampai di situ, Peitian mengambil kesempatan untuk menyerangnya kembali. Zuran yang sudah tidak mampu untuklah bertarung, akhirnya menggunakan jimat kecil untuklah melarikan diri guys. Setelah dia berhasil melarikan diri, Suechi dan juga Muranshi begitu sangatlah senang. Karena ya untuk jimat pemindahan kecil milik dari Zuran sudahlah dikeluarkan. Maka dengan begini, dia tidak bisa untuk melarikan diri jika dia macam-macam kembali ya. Tetapi ya ini musuh tidak bisa diremehkan juga. Meskipun Zuran dikatakan begitu lemah, tetapi dia masih memiliki banyak sekali akal dan rencana serta dukungan dari belakang guys. Setelah dari semua itu juga, Peitian meminta kepada Nona Chiu untuklah melanjutkan kompetisinya. Sedangkan untuk dia sendiri langsunglah pergi dan mencari tempat yang begitu aman. Dikarenakan Peitian akanlah melakukan formasi pemurnian guys. Sesingkatnya, Peitian telah berhasil menemukan tempat yang cocok untuk melakukan pemurnian. Lalu dia mengerahkan formasi roh 9 putaran, yang dimana formasi ini juga sebagai perlindungan untuklah dia melakukan pemurnian. Selanjutnya, dia mengeluarkan tungku alkimia serta memasukkan beberapa bahan yang telah dikumpulkan. Dan tahap pemurnian langsunglah dimulai. Sementara itu ya untuk Zuran ternyata dia kembali ke tempatnya Peitian untuklah melihat ritual pemurniannya. Dia akan mengambil kesempatan dalam kesempitan untuklah menyerangnya agar formasi pemurnian milik dari Peitian benar-benar gagal total. Lalu Peitian memasuki tahap kedua, yaitu pembentukan pil. Bahkan bencana pil juga mulai terlihat. Zuran merasa ini adalah waktunya untuklah mengganggunya. Sebab jika dilanjutkan ataupun dibiarkan, kalau Peitian akanlah berhasil meningkatkan roh pil ke level pil langit.
Tanpa basa-basi, dia pun langsunglah keluar serta menerjang. Pietian yang melihat dia menerjang begitu saja langsunglah tersenyum dan memberikan pujian kepadanya kalau dia cukuplah hebat untuk menemukan keberadaannya. Dan secara tiba-tiba Zuran terpental yang ternyata Pietian telah membentuk sebuah formasi penyegel spiritual atau sebut saja formasi perlindungan. Hal ini membuat Zuran semakinlah tertantang. Dia inginlah melihat bagaimana formasi ini bisa bertahan lama. Apalagi ya untuk Pietian sedanglah menghadapi bencana pil. Sudah pasti Pietian akanlah memprioritaskan pembentukan pilnya. Dan jika dia menyerang terus-menerus, pasti ya fokus dari Pietian akan terbagi menjadi dua. Maka dengan begini, rencana dari Zuran untuk menggagalkan sudah pasti akanlah berhasil guys. Sehingga 5 pilar formasi langsunglah dikerahkan dan mengelilingi tubuhnya. Pietian yang melihatnya hanya tersenyum sebab dia sangatlah yakin dengan formasi seperti ini tidak akanlah bisa untuk menghentikannya. Sedangkan untuk Nona Xueqi dan juga Muranzi dibuat sangatlah khawatir. Apalagi ya Xueqi kowar-kowar kepada Zuran kalau dia benar-benar adalah orang yang begitu sangatlah licik. Sampai-sampai ya Xueqi langsunglah menghina-hinanya kalau dia sama sekali tidaklah tahu malu. Kembali kepada Pietian, dia ternyata salah perhitungan. Formasi milik dari Zuran ternyata bukanlah formasi penyerangan, melainkan adalah formasi penambah daya serangan. Dia sengaja mengeluarkan formasi tersebut agarlah serangan dari bencana pil benar-benar bertambah kuat. Sehingga ya Pietian haruslah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mempertahankan ini semua. Tetapi Zuran juga tidak akan membiarkan semua itu terjadi. Dia kembali membesarkan formasi tersebut dan ketika bencana pil ini kembali menyerang, daya serangnya menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai-sampai ya formasi penyegelan spiritual milik dari Pietian haruslah hancur lebur. Karena sudah hancur, maka ini juga akanlah berpengaruh kepada pemurnian pilnya. Dengan sigap, Pietian langsung mengeluarkan jurus pemulihan pil. Sayangnya itu juga masihlah belum cukup. Karena serangan dari bencana pil masihlah terus berlanjut. Alhasil, pil miliknya mulai mengalami keretakan. Ditambah untuk bencana pil kembali menyerangnya yang membuat Pietian langsunglah menjadi begitu kesal. Karena dengan serangan petir langit akanlah menghancurkan pil ini dengan begitu mudah. Sedangkan untuk Zuran, dia berpindah tempat di belakangnya Pietian. Karena dia masihlah belum puas untuklah menghancurkan dirinya guys. Untuk Pietian sendiri, dia benar-benar memprioritaskan pilnya. Jika hancur ya, maka dia haruslah mencari bahan-bahannya kembali. Untuk Zuran, dia masihlah mengolok-oloknya kalau dirinya tidak perlu untuklah berusaha sekeras mungkin, karena pada akhirnya dia akanlah tetap mati di tangannya. Dan dia pun mengeluarkan 3 manusia kertas, membuat Pietian merasa begitu jengkel kepadanya. Karena Zuran benar-benar tidaklah tahu malu. Dirinya hanya berani menyerang ketika pihak lawannya sedanglah mendapati masalah. Tetapi bagaimanapun juga, strategi yang dilakukan oleh Zuran tidak dianggap salah. Karena dalam pertarungan, apapun bisalah dilakukan guys. Jadi ya, tindakan dari Zuran bisa dikatakan sah-sah aja gitu. Alhasil, fokus dari Pietian terbagi menjadi 2. Dia haruslah mempertahankan pil miliknya, dan juga dia harus mempertahankan tubuhnya agarlah tidak diserang oleh manusia kertas. Untuk 3 manusia kertas memang berhasil untuklah dimusnahkan. Tetapi ya pengendalinya masihlah sehat walafiat. Zuran langsunglah mengumpulkan seluruh manusia kertas dan berubah menjadi sosok yang begitu sangatlah besar. Sehingga serangan diluncurkan, Pietian hanya bisa untuklah bertahan. Dan tiba-tiba fokusnya lebih dominan dalam pertahanan yang membuat pemurnian pilnya langsunglah hancur total. Serta tungku alkimianya mengalami ledakan.
yang tandanya itu sudahlah mengalami kegagalan. Tetapi ya tidak tahu, kalau ini kan Petin, pasti apapun bisalah terjadi guys. Namun pada umumnya, jika tungku alkimia meledak, tandanya adalah kegagalan. Sedangkan untuk mereka yang berada di luar, melihat tungku alkimia milik dari Petin meledak, hanya bisa geleng-geleng kepala. Karena dengan begini, tidak ada cara untuklah menyelamatkannya. Jadi ya, mereka semua menganggap kalau Petin telah gagal dalam melakukan pemurnian pil. Dan orang yang paling sangatlah senang adalah penasehat juga. Dengan mengucapkan, sepertinya bocah satu ini akanlah berhenti di sini sembari tersenyum. Kembali kepada Petin, benar saja kalau pil miliknya sudahlah gagal total. Hal ini membuat Petin benar-benar begitu murka. Dengan satu tebasannya, manusia kertas besar langsunglah dimusnahkan. Dan juga untuk Zuran berhasil untuk dibuat terluka. Tetapi ya, lagi dan lagi, Zuran berhasil untuklah melarikan diri. Sembari berkata kalau dia telah kehilangan mukanya. Dan dia akanlah menyusul untuk menghabisi nyawanya. Tetapi entah mengapa, Petin sama sekali tidaklah mengejarnya. Padahal untuk Zuran sudah tidak memiliki jimat pemindahan. Jika dikejar ya mungkin sempat untuk menghabisi nyawanya. Tetapi guys, ada alasan utamanya. Ini adalah kompetisi alkemis. Petin sudah pasti akanlah memprioritaskan kompetisi ini untuklah dimenangkan. Daripada mengurusi Zuran, sudah pasti akanlah membuang-buang waktu. Apalagi ya jika dia menghabisi Zuran dalam kompetisi, sudah pasti akanlah dipermasalahkan oleh penasehat juga. Jadi keputusan dari Petin tidaklah mengejarnya adalah keputusan yang begitu tepat ya. Intinya, janganlah menambah masalah ketika kalian berada di tempat yang salah. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 小诺伊夫，能找到这里。